Perkenalkan, namaku Eko Pratama. Aku adalah seorang atlet pelari sprint. Di bulan Agustus ini, aku sedang menjalani pelatihan ketat untuk persiapan kompetisi nasional dalam kejuaraan lari sprint. Sampai detik ini, aku adalah juara bertahan dalam bidang ini. Banyak atlet lain yang iri padaku atas segala pencapaianku dan segala kemenangan yang telah aku raih. Semoga di kejuaraan 17 Agustus ini tetap aku yang menjadi juara. Nah, itu dia. Dia sudah mendekat. Aduh, kenapa ada tali di tengah jalan sih? Bikin orang jatuh aja. Wah. Maaf ya mas, aku hanya disuruh seseorang. Tolong, tolong, tolong aku. Seseorang, tolong aku. Tolong, tolong. Hutan ini sepi sekali, tidak ada yang mendengarku. Badanku lemas dan kakiku terasa sakit. Siapa orang yang tega melakukan ini padaku? Sakit, tolong, tolong. Langit pun mulai gelap. Tidak ada seorang pun yang mendengar teriakan dari Eko. Tolong, sudah gelap. Tuhan, tolong. Apa yang terjadi denganmu, anak muda? Tolong aku, tolong. Siapa yang tega melakukan ini padamu? Aku tidak tahu. Saat bangun, aku sudah di tengah hutan. Tolong bantu aku. Hanya kamu yang bisa aku ajak bicara. Tuan, kamu pergi kemana? Aku tidak bisa menolongmu begitu saja, lalu berbicara dengan manusia lain. Kamu bisa menghilang. Sepertinya kamu sakti. Apakah kamu bisa menyembuhkanku, Tuan? Maaf, aku tidak bisa, nak. Aku hanya makhluk penjaga hutan ini. Takdirku hanya untuk menjaga hutan ini. Atau mungkin kamu bisa membantuku menemukan siapa yang melakukan ini padaku, Tuan. Aku mohon. Sebenarnya ada satu cara agar aku bisa tahu siapa yang melakukan ini padamu, nak. Namun, aku harus menyatu dengan jiwamu agar aku bisa merasakan semua panca inderamu untuk menemukan siapa yang melakukan ini padamu. Benarkah Tuan? Boleh. Bagaimana caranya? Yang dimaksud aku menyatu dengan jiwamu itu adalah jiwamu harus merasuk ke tubuhku, nak.
kata lain, kamu akan mati. Mati. Sepertinya yang melakukan ini adalah sainganku. Aku telah dilumpuhkan, kakiku terluka, tidak bisa digerakkan. Dengan kondisiku yang seperti ini, aku sudah tidak punya harapan lagi. Kalau memang mati adalah cara satu-satunya agar aku bisa mengetahui siapa yang melakukan ini, aku rela mati. Jadi, tolonglah aku. Baiklah kalau begitu, kemarikan tanganmu. Akan aku coba ambil alih jiwamu mulai sekarang. Baik, Tuan. Jiwamu telah berubah menjadi sabit ini. Dan sabit ini yang akan membalaskan dendam-dendammu. Kamu berhasil ya? Mantap. Iya Pak, sudah sesuai rencana. Bagus. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi yang menjadi sainganku. Setelah aku lacak, ternyata orang-orang ini yang melakukan kekejian itu. Apa sebenarnya motif mereka berdua melakukan hal jahat seperti itu? Karena Eko sudah tersingkirkan, jadi sekarang sainganku di lomba lari sudah berkurang. Karena Eko sudah tersingkirkan, untuk lomba lari besok pasti aku yang akan menjadi pemenangnya. Kompetisi lari tingkat nasional di bulan Agustus ini akan menjadi kemenanganku. Mantap Pak Baskara, aku mendukungmu untuk menjadi atlet nomor 1 di Indonesia. Terima kasih, Randy. Oh, jadi itu alasan mereka membunuh Eko hanya untuk sebuah gelar yang tidak berharga. Mereka berani menghancurkan hidup orang lain. Dasar manusia. Okelah kalau begitu, Randy. Terima kasih atas bantuanmu. Ini upahmu sesuai yang aku janjikan padamu. Mantap, terima kasih Mas Baskara. Kalau Mas Baskara ada keperluan lain, aku siap membantu deh pokoknya. Tenang, Randy. Nanti kalau aku ada perlu lagi, akan aku hubungi kamu. Akan aku beri perhitungan untuk kalian, tapi tidak sekarang. Akan aku kumpulkan energi sebanyak mungkin untuk membalas dendamkan Eko. Ya udah Mas Baskara, aku pamit dulu ya. Terima kasih untuk jamuannya dan terima kasih untuk uangnya. Iya, Mas Randy, sama-sama. Semoga kita bertemu lagi. Akan aku ingat muka kalian berdua. Lihat saja nanti. Akan ada waktunya kalian merasakan akibatnya. Akhirnya aku bisa merasakan kemenanganku. Eko, mati kau. Bulan Agustus adalah bulan kemenanganku. Di hari kemerdekaan ini, aku yang akan menjadi sorotan seluruh warga Indonesia. Nikmatilah tertawamu itu, kawan. Nanti pada akhirnya kau akan menangis. Yo, sedikit lagi. Maju terus.
Iya, cepet ke depan. Dah, gol, gol. Haha, aku menang taruhan. Haha, Randy kalah lagi. Mana uangnya, Ren? 100.000. Iya, cerewet. Nih, uangnya, makan tuh. Ya, hahaha, mantap. Udah, gue pulang. Perasaan kalah mulu dari kemarin gue. Ya kalah sih kalah, tapi nggak usah ngambek kali. Sini aja dulu. Udah, gue ngantuk, pengen pulang. Baik-baik ya lu, lain kali gue yang menang. Siap, bos. Perasaan kerja dari muda nggak kaya-kaya deh gue. Capek banget. Sampai sekarang gini-gini aja hidup. Kok jadi merinding gini ya? Perasaan kayak ada yang ngikutin. Cuma perasaan gue aja kali ya. Nggak ada siapa-siapa tuh. Tolong, kakiku sakit. Siapa kamu? Makhluk apa kamu? Aku adalah wujud dendam yang telah kau ciptakan puluhan tahun yang lalu. Apakah kau masih ingat dengan manusia yang bernama Eko Pratama? Eko Pratama? Siapa? Bisa-bisanya kau merenggut hidup orang lain dan kau melupakannya. Dasar manusia benar-benar kejam. Rasakan ini. Wah, alhamdulillah. Pas ada acara 17-an, langitnya malah cerah kayak gini. Wah, syukurlah nggak hujan. Hari ini juga menjadi hari yang berkesan untukku loh teman-teman. Karena hari ini ada acara lomba lari di desaku. Lombanya sudah mencapai final dan aku salah satu pesertanya teman-teman. Nanti lawanku adalah anak dari seorang bupati. Dan dia juga seorang atlet lari. Apa nggak seru tuh? Makanya acara hari ini bakal rame banget. Kedatangan bupati. Dan aku akan melawan seorang atlet nasional loh. Apa nggak keren tuh? Teman-teman harus nonton deh. Vin, Vino, tungguin Vin. Cepet banget jalannya.
santai kali. Larinya kan masih nanti. Dimas, gimana kabarnya? Baik, Vin. Kamu gimana? Udah siap belum? Nanti yang lawan anaknya Bupati loh. Atlet lari pula. Ya, aku tunjukin yang terbaik aja, Dim. Lagian, ini kan cuma acara 17-an. Buat seru-seruan aja. Yang penting rame. Alah, tapi kan kamu pengen kan sama hadiahnya. Hehe, ya iyalah, Dim. Masa nggak mau? Orang hadiahnya 1 juta rupiah. Hehe, nanti jangan lupa traktir loh, Vin. Iya ya, Dim. Santai. Wah, ada mobil Alphard putih, Vin. Apa itu ya? Anaknya Bupati. Kok rame banget. Iya kali ya, Dim. Tapi belum keluar orangnya. Wah, kapan ya kita bisa naik Alphard kayak gitu ya, Vin? Nasib jadi rakyat jelata. Ya, disolawatin aja, Dim. Semoga kita besok bisa beli. Ya nggak harus Alphard sih. Mobil apa aja. Yang penting nggak kehujanan. Iya, Vin. Wah, itu beneran anak bupatinya, Vin. Itu lawan kamu nanti. Seorang atlet lari nasional. Syukurin kamu, Vin. Elah, teman sendiri malah nggak didukung. Dimas. Bercanda kok, Vin. Tenang. Aku ada di belakangmu. Hei, rakyat jelata, jangan dorong-dorong. Tuan Raihan mau lewat. Hei, tahan dulu. Halo, selamat siang para warga Desa Mawar Melati. Hari ini kita kedatangan Bapak Bupati kita dan juga putranya Raihan Saputra, seorang atlet lari nasional yang akan menghibur kita hari ini dalam rangka 17 Agustus dengan diadakannya final lomba lari yang akan diikutsertakan oleh Dek Raihan melawan Dek Vino. Sebelumnya kita akan tanya-tanya dulu dengan Bupati dan Dek Raihan. Apakah ada persiapan khusus untuk mengikuti lomba lari hari ini? Gimana Mas Raihan? Apakah ada persiapan khusus untuk hari ini? Ya kalau saya sih biasa aja, santai aja. Lagian lawan saya kan bukan atlet, cuma rakyat biasa. Jadi ya slow aja kali. Oh, gitu ya Dek Raihan. Kalau Bapak Bupati, Pak Baskara, gimana pendapat Bapak punya anak seorang atlet nasional yang sangat membanggakan seperti Dek Raihan ini? Ya, kalau saya sih bersyukur punya anak seperti Raihan ini. Kalau untuk pertandingan hari ini, saya sarankan Raihan jangan terlalu keras dengan lawannya. Kasihan. Kalau bisa, Raihan mengalah saja. Enggak aku ingin menang. Akhirnya hari ini datang juga. Semuanya akan aku selesaikan hari ini di tanggal yang sama, di bulan yang sama, dan di menit yang sama, di mana Eko dibunuh oleh Baskara. Dan oh, ternyata Baskara sudah mempunyai anak. Hari ini akan lebih seru. Lihat saja nanti.
Wah, benar-benar keluarga yang hebat. Seorang ayah yang dulu juga atlet, sekarang anaknya juga seorang atlet lari. Wah, benar-benar membanggakan. Terima kasih Pak RT. Ya, alhamdulillah. Ya udah Pak RT, cepetlah lombanya dimulai saja dan gak sabar nih aku. Wih, gila. Sombong amat tuh si Rehan, Vin. Hah, moga aja kamu menang ya, Vin. Biar dia malu. Iya Dim, doain aja. Semoga aku menang. Oh iya, sebelum lombanya dimulai, kita juga harus tahu motivasi dan perjuangan seorang pemuda dari desa Mawar Melati akan melawan seorang atlet nasional. Kita sambut Vino. Mampus, Vin. Malu nggak tuh kamu? Aduh, ayahmu itu loh Dim, ada-ada aja. Sepatah dua patah aja buat warga penduduk desa Mawar Melati. Tolong dukung Vino ya, biar menang. Gitu aja sih. Merdeka. Haelah, Pak RT ngapain pakai kayak gini-gini sih? Beneran kan? Malah sepi pendukungnya. Kan Vino malu. Hehehe. Ya, maafin. Ya udah yuk kita mulai. Halo, penonton semuanya. Pasti sudah nggak sabar kan menonton perlombaan lari yang sangat seru di tahun ini antara Rehan, seorang atlet nasional, melawan Vino, si rakyat jelata. Hehe, jangan grogi dong bang, slow aja kali. Aku slow. Aku nggak takut sama kamu. Pasti aku juga bisa melawan kamu kok. Ya udah, ayo kita buktikan siapa yang paling cepat. Ayo, siapa takut? Mentang-mentang atlet nasional. Emang aku takut. Berani kamu lawan anak bupati, ha? Oke, dua pelari kita sudah ada di arena. Sekarang kita siap-siap akan menyaksikan final lomba lari dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia. Oke, kita mulai ya. Bersedia? Siap? Ya! Wah, situasi yang sudah diduga. Vino tertinggal jauh, teman-teman. Anak Baskara ini berbakat sekali larinya, seperti ayahnya. Hah, sayang, setelah ini kakimu akan hilang. Hah, anak desa mau melawan atlet, kalahlah. Wah, apa yang terjadi? Kakiku. Apa
Apa-apaan itu? Itu makhluk apa? Hitam-hitam. Baskara, kemari kau. Siapa kamu? Ayah, makhluk apa itu? Ayah juga nggak tahu, Dim. Halo penduduk desa, dengarkanlah ceritaku ini tentang orang yang bernama Baskara ini. Asal kalian tahu, orang ini bukan orang baik-baik. Dulu, dikala muda, saat dia sedang menjadi atlet, dia telah bermain kotor. Dia telah berani mencelakai orang lain agar dia bisa menjadi atlet nasional nomor 1 di Indonesia. Dia telah membunuh Eko Pratama, seorang atlet lari yang lebih hebat dari dia. Baskara membunuh Eko agar dia tidak mempunyai saingan untuk menjadi atlet lari nomor 1 di Indonesia. Tidak hanya itu, dia juga bermain kotor agar bisa menjadi bupati. Oleh karena itu, Baskara akan aku adili seadil-adilnya. Papa, tolongin papaku. Aku akan membawanya. Aku di mana? Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu ya. Disinilah dulu Eko berbaring meregang nyawa, sedangkan kau tertawa di atas penderitaannya. Itu kasus lama. Kamu nggak perlu mengungkitnya lagi. Lagian kamu ini siapanya Eko? Aku adalah wujud dendam dari Eko kepadamu, dan kau akan membayar semua dosa-dosamu hari ini. Kenapa kamu membawa pedang? Kamu mau apa? Aku sudah tobat. Aku sudah mau jadi orang baik. Pembohong, kamu seperti ini karena kamu takut mati kan? Hah? Tolong Tuan, jangan sakiti aku. Aku mohon ampun. Tidak ada ampun untukmu. Dasar manusia kejam, jahat. Kau akan menerima akibatnya. Rasakan ini. Gute Nacht, gute Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will.